Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 396. Memperbaiki tombak tulang buaya surgawi. Binatang iblis tahu cara membuat harta karun jiwa juga. Keheranan menyapu wajah Lindong setelah mendengar kata-kata Little Marten. Binatang iblis biasa tidak memiliki kemampuan ini. Namun, buaya surgawi kuno bukanlah binatang iblis biasa. Itu pasti entitas yang sangat kuat ketika masih hidup. Oleh karena itu, tidak ada yang luar biasa tentang hal itu mampu menciptakan harta karun jiwa. Little Marten melengkungkan bibirnya karena merasa Lindong membuat keributan besar tentang apa-apa. Lindong tidak terlalu peduli dengan penampilan Little Marten. Sebagai gantinya, dia melihat dengan rasa ingin tahu pada tombak tulang tanpa hiasan. Karena peningkatan kekuatannya, bahkan harta karun jiwa kelas tinggi, tombak timbangan surgawi kuno, tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pertempuran Lindong. Munculnya tombak tulang bisa menebusnya. Gelombang energi yang samar-samar terlihat memancar dari tombak tulang. Lindong tahu bahwa tombak tulang ini jelas tidak lebih lemah dari harta jiwa duniawi. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat itu daripada tombak sisik surgawi kuno. Saat Little Marten melambaikan cakarnya, tombak tulang itu terbang ke arah Lindong. Dengan tatapan berkobar di matanya, yang terakhir mengulurkan tangan dan menangkap tombak. Segera, seluruh lengannya sedikit tenggelam. Tombak tulang yang tampaknya ringan dan anggun itu sebenarnya memiliki berat tidak kurang dari 10.000 batu kati. Bahkan dengan kekuatan Lindong, dia merasa sulit untuk menyeimbangkan tombak. Tombak yang luar biasa. Lindong memuji tombak itu. Setelah mengamati tombak tulang dari jarak yang lebih dekat, dia menemukan bahwa ada garis-garis darah halus yang menyebar dari gagang tombak tulang. Garis-garis darah ini menutupi hampir seluruh tubuh tombak, membuatnya terlihat seperti pembuluh darah, pemandangan yang sangat aneh. Selanjutnya, pembuluh darah ini tampak berdenyut perlahan sementara bau samar dari gurun kuno yang luas secara bertahap menyebar. Ini semakin memperkuat aura keras tombak itu. Untuk buaya surgawi kuno tingkat ini, setiap bagian dari kerangkanya sebanding dengan harta jiwa duniawi biasa. Tombak tulang ini jelas dibuat dari bagian terkeras di dalam tubuh buaya surgawi. Lebih jauh lagi, karena tombak tulang ini adalah harta jiwa takdir buaya surgawi, tombak itu telah dijiwai dengan beberapa sisa roh iblis buaya surgawi ketika ia menghilang dari dunia. Jika Anda dapat memperbaiki senjata ini, Anda mungkin dapat menggunakan sisa-sisa roh iblis untuk memanggil roh iblis buaya surgawi untuk bertarung demi Anda, Little Marten menjelaskan dengan tidak antusias. Oh, panggil roh iblis buaya surgawi? Wajah Lindong memerah karena emosi setelah dia mendengar apa yang dikatakan Little Marten. Dia tidak menyangka tombak tulang yang tampak biasa ini memiliki kemampuan yang begitu hebat. Meskipun Lindong tidak yakin seberapa kuat buaya surgawi kuno ketika masih hidup, dia percaya bahwa tingkat kekuatannya tidak terbayangkan. Roh iblis ilusi pada tingkat itu tidak dapat ditandingi oleh harta jiwa duniawi biasa. Tentu saja, kamu harus membayar harga tertentu untuk memanggil roh iblis buaya surgawi. Misalnya, pengorbanan darah dan sebagainya, kata Little Marten dengan malas. Pengorbanan darah, darahku? Lindong terkejut. Ini terasa seperti melukai diri sendiri untuk membunuh musuh. TSK, apa gunanya darahmu? Anda terlalu melebih-lebihkan kemampuan Anda. Little Marten memutar matanya ketika mendengar kata-kata Lindong, menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut. Darah esensi binatang iblis yang kuat harus digunakan untuk memanggil roh iblis buaya surgawi. Jenis yang jauh lebih kuat dari keranaga kuno di tubuhmu, Little Marten menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tertegun sejenak, sebelum alisnya berkerut erat. Jika binatang iblis lebih kuat dari keranaga kuno, bukankah levelnya akan mendekati tahap nirvana? Di mana dia bisa mendapatkan darah esensi yang begitu berharga? Saat ia memikirkan hal ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa.
Awalnya, dia percaya bahwa dia bisa membuat kartu truf lain dengan tombak tulang buaya surgawi ini. Kamu memiliki jenis darah esensi yang memenuhi kondisi ini, namun, Little Marten tiba-tiba berseru ketika melihat betapa kecewanya Lindong. Oh! Lindong sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Little Marten. Setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa memikirkan darah esensi apapun yang dia miliki yang memenuhi kondisi ini. Halberd sisik surgawi kuno. Di dalam tombak kuno, ada jejak darah esensi naga. Meskipun tidak terlalu murni, itu masih bisa digunakan untuk pengorbanan darah dan memanggil roh iblis buaya surgawi untuk bertarung untukmu, jelas Little Marten sambil menunjuk ke arah tas Qian Kun Lindong. Halberd sisik surgawi kuno? Setelah mendengar kata-kata Little Marten, Lindong menyadari. Memang ada jejak halus darah esensi naga di dalam Ancient Heavenly Scales Halberd. Meskipun pemilik darah esensi naga bukanlah naga yang sebenarnya, itu akan tetap berfungsi. Itu karena di dunia binatang iblis, selama ada hubungan dengan kata naga, itu sudah cukup. Oleh karena itu, jika sedikit darah esensi naga ini digunakan, akan ada kemungkinan untuk memanggil roh iblis buaya surgawi. Namun, satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa jika darah esensi naga diambil dari tombak sisik surgawi kuno, harta karun jiwa kelas tinggi pertama Lindong akan hancur. Jangan khawatir. Tombak tulang buaya surgawi sudah cukup kuat. Plus, dengan Blood Puppet Soul sebagai wali Anda akan dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan jika Anda bertemu dengan praktisi panggung nirvana seperti Lin Fen. Tentu saja, jika suatu saat kamu perlu memanggil roh iblis buaya surgawi, itu berarti kamu telah menghadapi bahaya yang fatal. Pada saat itu, pasti bermanfaat untuk menukarkan Ancient Heavenly Scales Halberd untuk hidupmu, kata Little Marten dengan jelas. Lindong tertawa pahit. Tentu saja, tidak ada yang tidak dapat diterima dalam kehilangan tombak sisik surgawi kuno untuk menyelamatkan hidupnya. Kamu harus cepat dan memperbaiki tombak tulang buaya surgawi. Adapun apakah Anda dapat memperbaiki tombak tulang sebelum memasuki medan perang kuno, itu akan tergantung pada kemampuan Anda. Karena tombak tulang mengandung jejak roh iblis buaya surgawi, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk memperbaikinya. Tentu saja, jika kamu berhasil memperbaiki senjata sebelum memasuki medan perang kuno, kamu akan memiliki lebih banyak trik untuk tetap hidup. Little Marten menjelaskan sambil meregangkan tubuhnya. Baik. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat tatapan serius melintas di matanya. Dia tahu bahwa waktu hampir habis. Karena itu, tanpa membuang waktu lagi, dia pergi ke kamarnya dan duduk bersila di tempat tidur. Saat dia menghirup udara dalam-dalam dan mengendurkan tangannya, tombak tulang buaya surgawi melayang dan melayang di depannya. Itu terus-menerus mengeluarkan gelombang aura keras yang tampaknya disertai dengan raungan samar, rendah dan kuno. Lindong menatap tombak tulang buaya surgawi. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya. Dengan pikiran, gelombang energi mental yang kuat mulai membanjiri istana Niwan Lindong dan dengan cepat berkumpul di depannya. Dengan suara letupan, bola api energi mental tercipta. Karena Lindong adalah master simbol jiwa peringkat tinggi, kemampuannya untuk menciptakan api energi mental jauh lebih mahir daripada di masa lalu. Pergi. Saat Lindong mengarahkan jarinya ke depan, bola api energi mental segera melesat di udara dan menelan tombak tulang buaya surgawi. Tiba-tiba, suara mendesis meletus dari tombak tulang saat banyak garis darah di tombak tulang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, seolah-olah tombak tulang buaya surgawi telah hidup kembali. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat meletus dari tombak tulang buaya surgawi dan menyapu udara, bahkan menyebabkan api energi mental sedikit tersentak. Dengan sapuan ganas, tombak tulang merobek api energi mental, berubah menjadi kilatan cahaya abu-abu sebelum mencoba melarikan diri. Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu ketika kamu masih hidup, tapi sekarang, bagaimana kamu bisa menolak ketika bahkan roh iblis tidak ada? Setelah melihat tombak tulang buaya surgawi melakukan perlawanan sengit, mata Lindong menjadi gelap. Dengan pikiran, energi mental yang kuat menyelimuti seluruh ruangan, berubah menjadi banyak benang yang melilit tombak tulang buaya surgawi dengan erat.
Seolah-olah tombak tulang itu terperangkap dalam pasir hisap, dan tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Setelah melihat ini, Lindong mengganti segel tangannya lagi. Api energi mental yang lebih kuat dari sebelumnya menelan tombak tulang buaya surgawi sekali lagi. Berderak! Berderak! Menghadapi kalsinasi yang begitu intens oleh api energi mental, tombak tulang buaya surgawi mengeluarkan beberapa suara aneh. Jejak kabut darah merembes keluar dari tubuh tombak dan menggumpal menjadi buaya surgawi mini. Buaya surgawi berjuang dengan panik dalam api energi mental dan bahkan mencoba menerkam Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Bagaimanapun, tombak tulang buaya surgawi adalah harta karun jiwa duniawi yang memiliki roh. Selain pengaruh sifat tirani buaya surgawi, tidak mudah untuk memperbaikinya. Namun, dia tidak khawatir. Tombak tulang buaya surgawi memang diakui kuat, tetapi tanpa bala bantuan apapun dan di hadapan api energi mentalnya, ia akan segera menyerah. Lindong memegang mentalitas ini saat dia perlahan menutup matanya. Benang energi mental terus mengalir keluar untuk membentuk api energi mental, yang pada gilirannya menelan tombak tulang buaya surgawi. Pemurnian ini akan berlangsung selama 5 hari penuh. Seperti yang telah diprediksi Lindong, di bawah kalsinasi konstannya, aura tirani dari tombak tulang buaya surgawi melemah dari hari ke hari. Ketika hari kelima tiba, buaya surgawi kecil telah hancur menjadi kabut berdarah dan kembali ke tombak tulang. Tombak tulang tidak lagi berjuang terlalu keras. Di bawah kalsinasi konstan selama 5 hari terakhir, aura tirani dari tombak tulang buaya surgawi telah benar-benar menghilang dan semuanya telah disempurnakan. Saat tombak tulang buaya surgawi mulai tenang, mata Lindong, yang telah tertutup rapat selama 5 hari, terbuka sekali lagi. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi ke tombak tulang buaya surgawi. Di bawah kalsinasi api energi mental, darah membentuk banyak tanda darah di sepanjang tombak tulang. Saat tanda darah terbentuk, mereka perlahan bergoyang dan menyatu dengan kecepatan lambat. Samar-samar, mereka tampak membentuk merek yang terbuat dari darah segar. Ketika merek darah muncul, Lindong bisa merasakan bahwa dia sekarang memiliki kendali penuh atas tombak tulang buaya surgawi. Part 397. Perubahan dalam boneka jiwa darah. Di atas tempat tidurnya, Lindong tiba-tiba membuka matanya, sementara cahaya yang kuat dan cemerlang mengalir di matanya. Saat ini, kedua matanya terkunci rapat pada tombak tulang buaya surgawi yang diam-diam melayang di udara. Dia bisa merasakan bahwa kekejaman dan perlawanan yang datang dari tombak tulang ini telah benar-benar menghilang. Setelah mencetak segelnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut intim yang datang dari tombak tulang buaya surgawi itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tombak tulang buaya surgawi ini akan menjadi senjata ampuh di gudang senjatanya. Mata Lindong terbakar saat dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih tombak tulang buaya surgawi itu. Ketika tombak tulang itu memasuki telapak tangannya, sensasi berat seperti 1000 pon itu benar-benar menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh sensasi ringan dan lembut. Tentu saja, ini hanya disediakan untuk Lindong. Jika dia menggunakan tombak ini untuk menyerang, kekuatan di balik serangan itu pasti akan seperti badai dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk melawannya. Tangan Lindong meraih tombak tulang buaya surgawinya, sementara dia menyentakkan telapak tangannya. Kemudian, dia mengayunkan tombak itu sementara suara angin yang membelah dalam langsung bergema. Sementara itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, sebelum mereka dengan kejam terbang keluar. Saat bayangan tombak yang tangguh itu terbang keluar, meja dan kursi di ruangan itu semuanya langsung pecah menjadi debu dengan ledakan keras. Faktanya, geraman buaya yang dalam samar-samar memantul ke seluruh ruangan, menyebabkan darah seseorang mendidih. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Segera, dengan jentikan pikiran, kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari lengannya dan mengalir ke tombak tulang buaya surgawinya. Ledakan! Ledakan! Saat kekuatan Yuannya menyembur masuk, tombak tulang buaya surgawi itu mulai bergetar dengan lembut sebelum suara mendengung bergema. Sementara itu, kapiler kecil yang tak terhitung jumlahnya di tombak itu mulai menggeliat,
sebelum aura tangguh yang tak terlukiskan perlahan meluas dan menyelimuti Lindong. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti pedang yang tangguh dan dia terlihat sangat tajam dan mematikan. Ketika dia menyadari betapa hebatnya tombak tulang buaya surgawi ini, semburat kekaguman melintas di matanya. Jika dia bertarung dengan Lin Langtian lagi, dia akan dapat menggunakan tombak ini untuk sepenuhnya mendominasi yang terakhir. Tidak buruk, dalam waktu 5 hari, Anda benar-benar telah berhasil menyempurnakan tombak tulang buaya surgawi ini, sama seperti Lindong sangat gembira atas kekuatan tombak tulang buaya surgawi, Marten kecil melintas sebelum muncul. Ketika melihat pemandangan ini, itu tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Meskipun segel sebelumnya di tombak tulang buaya surgawi telah terkikis seiring berjalannya waktu, segel itu telah sangat diperkuat oleh aura ganas di dalam tombak tulang buaya surgawi itu. Namun, Lindong mampu memperbaikinya hanya dalam 5 hari. Bahkan Little Marten tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan itu. Benar, lihat jimat batu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Blood Soul Puppet. Setelah Little Marten memujinya, tiba-tiba dikatakan. Ketika dia melihat kata-kata Little Marten, Lindong belum pulih dari kesadarannya. Setelah beberapa detik, pupil matanya tiba-tiba menyusut sebelum dia berbalik untuk melihat Little Marten dan buru-buru berkata, apa yang terjadi? Sehubungan dengan wayang jiwa darahnya, Lindong lebih menghargainya. Di dinasti yang besar ini, alasan mengapa dia tidak perlu takut pada praktisi nirvana seperti Lin Fen, adalah karena boneka jiwa darahnya. Selanjutnya, pada saat yang sama, itu adalah asuransi terpentingnya begitu dia memasuki medan perang kuno. Jika ada yang salah dengan itu, dia akan kehilangan alat kunci di gudang senjatanya. Meskipun dia saat ini memiliki tombak tulang buaya surgawi, kecuali jika itu adalah situasi yang mengancam jiwa, dia tidak akan dengan santai memanggilnya. Lagi pula, dia hanya memiliki satu vital darah esensi naga di tubuhnya dan setelah dia memanggilnya sekali, dia tidak bisa memanggilnya lagi. Meskipun dia masih memiliki Little Marten, dan orang itu sangat berpengalaman, itu hanyalah jiwa iblis. Oleh karena itu, jika dia bertemu dengan seorang praktisi panggung nirvana, dia hanya bisa diam saja. Oleh karena itu, ini dengan jelas menunjukkan pentingnya wayang jiwa darahnya. Faktanya, bahkan Lindong tidak berani memanggilnya untuk waktu yang lama. Namun, itu bisa digunakan lebih dari sekali dan dia bisa menggunakannya untuk membalikan keadaan di saat-saat kritis. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa boneka jiwa darahnya yang berharga telah mengalami kecelakaan, dia merasa jantungnya berdetak kencang. Jangan khawatir. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Pergi lihat dulu. Ketika ia melihat perubahan ekspresi Lindong, Little Marten melambaikan cakarnya sebelum melesat ke jimat batu di dalam telapak tangan Lindong. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, seutas energi mental dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika mental energi Lindong masuk ke dalam stone talisman spiritual domain, dia langsung menuju ke lokasi Blood Soul Puppet. Saat dia menyapukan matanya ke sana, dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Berdiri di depannya, adalah gelembung kristal padat seperti penjara dengan Blood Soul Puppet terperangkap di dalamnya. Saat ini, meskipun gelembung kristal ini masih ada, itu dipenuhi dengan warna merah darah yang kaya. Samar-samar, Lindong bisa merasakan aura yang sangat ganas muncul dari gelembung kristal itu. Apa yang sedang terjadi? Lindong menatap simbol berkedip aneh pada gelembung kristal, saat dia tanpa sadar bertanya. Kekuatan dan kekejaman dari Blood Soul Puppet ini benar-benar melebihi ekspektasi saya. Pada awalnya, saya pikir itu paling banyak adalah boneka jiwa kelas 1. Namun, setelah disempurnakan oleh jimat batu, ia mengeluarkan aura berbisa laten di dalam tubuhnya. Inilah yang menyebabkan situasi ini, kata Marten kecil. Maksud kamu apa? Lindong mengerutkan alisnya dan bertanya. Maksudku, Blood Soul Puppet meminjam kekuatan jimat batu untuk mengeluarkan energi laten di dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada keributan besar sekarang, jika situasi saat ini terus berlanjut, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, mungkin akan bisa memecahkan segelnya. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun jimat batu itu sangat kuat, kamu masih terlalu lemah,
Little Marten melambaikan cakarnya seperti yang dikatakannya. Ekspresi Lindong dengan lembut berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa boneka jiwa darah ini benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menyegelnya, itu akan segera keluar dari jimat batu dan yang pertama menderita adalah kita. Kepala Lindong sakit saat dia bertanya. Bukan tidak mungkin kita terus menyegelnya. Namun, boneka jiwa darah ini benar-benar aneh. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita untuk memperbaikinya sesegera mungkin, kalau tidak itu akan menjadi bom waktu yang tersembunyi, kata Marten kecil. Bisakah kamu memperbaikinya? Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat bertanya. Selama Anda memberi saya sekitar 30.000 pil nirvana, saya benar-benar dapat menyingkirkan aura ganasnya. Little Marten tertawa canggung seperti yang dikatakannya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong kehilangan kata-kata. 30.000 pil nirvana, bahkan jika dia menjual semua yang dia katakan, dia tidak mampu membayar jumlah itu. Bisakah kamu mengendalikan situasi ini untuk saat ini? Setelah saya memasuki medan perang kuno, saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 30.000 pil dan menyelesaikan masalah ini. Lindong menghela nafas saat dia merasa agak sepi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa ke dalam keadaan canggung seperti itu. Little Marten melambaikan cakarnya sebelum berkata, panggil puncak penjara beratmu ke dalam jimat batu. Jika Anda ingin menstabilkan situasi ini, Anda harus bergantung pada efek stabilisasi dari puncak penjara berat Anda. Lindong mengangguk. Dengan jentikan pikirannya, puncak penjara beratnya berubah menjadi sinar hitam sebelum melesat ke jimat batu. Kemudian, itu berubah menjadi gunung kecil dan melayang di depan Lindong. Sementara itu, cahaya hitam mengalir di permukaan gunung memberikan sensasi padat yang sangat mirip bumi. Little Marten mengayunkan cakarnya, sebelum beberapa cahaya ungu gelap menyelimuti puncak penjara berat. Kemudian, ia menjulurkan cakarnya, sebelum puncak penjara berat itu melolong dan langsung menabrak gelembung kristal itu, sebelum perlahan menggelembung. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, seperti cairan lengket, sebelum benar-benar melilit sosok merah darah itu. Menggeram. Ketika puncak penjara berat itu masuk, di dalam gelembung kristal, geraman dalam seperti binatang langsung bergema. Kemudian, aura berdarah yang kuat itu dengan cepat mundur. Sementara itu, penampilannya sekali lagi muncul di depan mata Lindong. Saat ini, di dalam gelembung kristal besar, puncak penjara berat berdiri tegak, sementara cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir. Sementara itu, wayang jiwa darah yang disegel berada tepat di bawahnya. Tubuhnya samar-samar muncul di tengah cahaya hitam yang berkedip itu. Namun, karena kekuatan gabungan dari jimat batu dan puncak penjara berat, aura ganasnya telah meredup secara signifikan. Lindong menatap pemandangan ini sambil dengan lembut menghela napas lega. Segera, dia melepaskan tawa kesakitan ketika dia berkata, sepertinya setelah saya memasuki medan perang kuno, saya harus segera mencari cara untuk mendapatkan pil nirvana. Ini bukan masalah besar. Little Marten tersenyum sebelum berkata, paling tidak, insiden ini mengungkapkan kepada kami bahwa Blood Soul Puppet jauh lebih kuat dari yang kami harapkan. Ketika kami berhasil memperbaikinya, kami akan memiliki kartu as yang lebih solid di lengan baju kami. Lindong menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dia hanya pada tahap manifestasi dan itu sedikit gila baginya untuk mencoba mengendalikan wayang jiwa darah tahap nirvana. Jika dia tidak mendapat bantuan dari jimat batu, dia kemungkinan besar akan dicabik-cabik oleh boneka jiwa darah itu. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, Lindong melambaikan tangannya ke Little Marten sebelum dia meninggalkan domain spiritual Stone Jimat. Kemudian, dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada tombak tulang buaya surgawinya. Dalam 5 hari berikutnya, dia hanya bisa diam menunggu. Untuk perang 100 kekaisaran, dia sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Oleh karena itu, Lindong penasaran untuk mengetahui seberapa jauh dia bisa pergi di medan perang yang kejam itu. Apakah dia bisa naik dan terbang seperti naga atau menabrak dan menjadi hantu di negeri asing, itu harus bergantung pada kemampuan dan nasibnya.
Part 398. Memasuki medan perang kuno. Selama 5 hari berikutnya, Lin Dong tinggal di kamarnya dan dia tidak keluar sama sekali. Karena dia baru saja menyelesaikan pemurnian tombak tulang buaya surgawi, dia harus memperbaikinya untuk jangka waktu tertentu. Ini akan memungkinkan dia untuk mengeluarkan kekuatan senjata yang hebat dengan lancar selama pertempuran. Selama 5 hari ini, Lin Langtian memang tidak memberitahu Lin Fen tentang kejadian di kolam roh suci. Lagi pula, tidak ada apapun tentang masalah ini yang dia banggakan. Selain itu, ada roh Yuan misterius yang bersemayam di tubuhnya juga, oleh karena itu, dia juga tidak terlalu polos. Oleh karena itu, dia tidak akan sebodoh itu menggunakan insiden ini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Dong. Dengan demikian, 5 hari ini berlalu dengan damai dalam sekejap mata. Pada hari kelima, saat fajar menyingsing di langit, Lin Dong, yang matanya tertutup rapat, membukanya secara bertahap. Jauh di dalam matanya, ada gelombang kesungguhan dan harapan yang kuat. Ayo pergi. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berdiri dan mendorong pintu hingga terbuka dan meninggalkan ruangan. Saat dia melangkah keluar dari kamarnya, dia bisa merasakan bahwa suasana halaman sedang tegang. Dia berjalan keluar dari halaman dengan cepat sebelum dia melihat Lin Fen dan rekan-rekannya, yang telah menunggu lama, di halaman depan. Ada ekspresi serius di wajah para elit Lin Clan yang menunggu di halaman depan. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Lin Dong dan Lin Langtian akan memasuki medan perang kuno. Prestasi kedua pria ini di medan perang kuno akan menentukan masa depan Lin Clan. Pergi. Setelah tatapannya berlama-lama pada Lin Dong dan Lin Langtian cukup lama, Lin Fen kemudian menghela napas dalam-dalam. Dengan lambaian telapak tangannya, dia berbalik tanpa ragu dan memimpin rombongan langsung ke Istana Kekaisaran. Di tempat suci bagian dalam Istana Kekaisaran, ada gunung besar yang menjulang tinggi. Puncak gunung mencapai ketinggian beberapa ribu meter dan menembus awan. Di Kekaisaran Gretian, gunung ini disebut Puncak Perang Suci. Itu dianggap sebagai area terlarang karena berisi lorong ke medan perang kuno. Pada saat ini, ada rombongan menunggu diam-diam di puncak gunung. Orang-orang ini adalah anggota keluarga Kekaisaran Mo Jingtian, Mo Ling dan rekan-rekan mereka. Rupanya, merekalah yang pertama mencapai tempat ini. Tidak jauh dari Mo Jingtian dan rekan-rekannya, ada formasi batu besar. Banyak simbol magis sedang diukir pada batu-batu besar ini. Gelombang energi menakutkan yang dipancarkan terus-menerus dari simbol-simbol ini dan ini menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya mendidih. Mo Jingtian menatap diam-diam pada formasi batu kuno dengan dadanya sedikit terangkat. Ini membuat semua orang tahu bahwa keadaan pikirannya tidak setenang kelihatannya di permukaan. Ling Er, aku khawatir berbagai petarung telah berkumpul di medan perang kuno sekarang. Anda harus sangat berhati-hati saat memasuki medan perang. Kekaisaran Great yang tidak dianggap sebagai kekaisaran yang kuat di wilayah Shuan Timur. Semua jenius dari kerajaan lain adalah individu yang gagah berani. Oleh karena itu, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menonjolkan diri sebelum berhasil mencapai tahap nirvana. Anda dapat melindungi diri sendiri hanya jika Anda telah mencapai tahap nirvana. Jika tidak, Anda hanya batu loncatan bagi orang lain. Mo Jingtian berkata dengan nada yang dalam sambil menunggu rombongan lainnya tiba. Ya. Mo Ling menganggukkan kepalanya sedikit setelah dia mendengar kata-kata Mo Jingtian. Selain itu, ketika Anda berada di medan perang kuno, cobalah yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan Lin Dong Lin Clan. Anak itu bukanlah individu yang sederhana. Saya telah melakukan beberapa penelitian tentang dia. 3 tahun lalu, dia berselisih dengan Lin Langtian. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menahan aura Lin Langtian. Namun, dalam waktu singkat dalam waktu 2 tahun, seperti yang Anda katakan, dia mampu menaklukkan Lin Langtian sedemikian rupa di kolam roh suci, kata Mo Jingtian perlahan. Kekuatan anak ini tampaknya hanya tahap manifestasi awal dan dia dapat dianggap sebagai mata rantai terlemah di antara kalian berlima. Namun, kemampuan bertarungnya dan berbagai triknya mampu menutupi kekurangan ini dan bahkan membantunya melampaui kalian semua.
Untuk beberapa alasan, saya merasa bahwa gerakan yang dia tunjukkan sejauh ini bukanlah gerakan terbaiknya. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Ling sedikit terkejut. Rupanya, dia tidak pernah berharap Mo Jingtian berpikir begitu tinggi tentang Lindong. Lebih baik tidak menjadi musuh dengan orang seperti ini. Akan jauh lebih bermanfaat bagi Anda jika Anda ingin menjadi temannya, Mo Jingtian memperingatkan setelah beberapa saat hening. Mo Ling menganggukkan kepalanya sekali lagi. Selama ini, dia tidak berniat menjadi musuh Lindong. Meskipun yang terakhir adalah anggota keluarga cabang, Mo Ling tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, pahlawan bisa dari mana saja. Yang paling dipedulikan Mo Ling adalah kemampuan Lindong, bukan latar belakangnya. Di medan perang kuno, tidak peduli apa latar belakang Anda masih harus mengalami banyak pembantaian di antara kekacauan. Yang benar-benar penting adalah kekuatan, bukan latar belakang. Namun, ada dendam mendalam antara Lindong dan Lin Langtian. Di Kekaisaran Gretian, dengan kehadiran Lin Fen, semuanya masih baik-baik saja. Tapi begitu mereka memasuki medan perang kuno, mereka mungkin akan berkelahi. Saat itu tiba, Mo Ling tiba-tiba berkata, "Masalah seperti ini terbukti memusingkan mereka. Itu karena tidak peduli pihak mana yang Anda bantu, pihak lain akan tersinggung. Namun, jika Anda tidak membantu kedua belah pihak dan mempertahankan posisi netral, Anda tidak akan dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan kedua belah pihak. Jika itu benar-benar menjadi pertarungan hidup atau mati antara Lindong dan Lin Langtian, Mo Ling akan memilih untuk membantu Lindong. Dan karena ini, dia pasti akan mendapatkan persahabatan sejati Lindong, tetapi pada saat yang sama, dia akan menyinggung Lin Langtian." Setelah mendengar kata-kata Mo Ling, Mo Jingtian mengerutkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia kemudian menatap Mo Ling dan perlahan mengucapkan dua kata, "Lindong." Hati Mo Ling sedikit gemetar. Dia tahu bahwa, di antara dua jenius klan Lin, Mo Jingtian pada akhirnya masih merasa bahwa Lindong akan melampaui Lin Langtian. Mengerti, Mo Ling menganggukkan kepalanya sedikit. Sejujurnya, dia tidak terkejut dengan keputusan Mo Jingtian. Dalam hal bakat bawaan, Lindong tidak kalah dengan Lin Langtian. Lebih penting lagi, Lindong tidak perlu bergantung pada dukungan faksi manapun. Meskipun dia dulunya adalah seekor semut, dia mampu mendaki selangkah demi selangkah ke posisinya saat ini di Kekaisaran Yan Besar. Sebaliknya, Lin Langtian mendapat dukungan besar dari sumber daya Lin Clan. Perbedaan antara kedua individu ini terlihat jelas. Bagaimanapun, sumber daya mungkin penting, tetapi tanpa kegigihan yang pantang menyerah, tidak mungkin seseorang bisa menjadi elit sejati. Mereka telah tiba, senyum muncul di wajah Mo Jingtian saat tatapannya beralih ke jalan gunung tertentu. Tepat saat Mo Jingtian menyelesaikan kalimatnya, suara memekakan telinga bergema dari jalan gunung. Beberapa siluet muncul di puncak gunung dengan kecepatan kilat. Mereka adalah rombongan dari Lin Clan dan Heaven Li Luosek. Lindong berdiri di belakang Lin Fen. Saat yang pertama berhenti di jalurnya, pandangannya beralih ke formasi batu besar yang tidak terlalu jauh. Matanya kemudian melonjak dengan keheranan yang luar biasa. Bahkan praktisi panggung nirvana biasa tidak dapat membentuk formasi yang begitu kuat. Ketika Kekaisaran Gretian baru saja didirikan, kami menghabiskan banyak uang untuk mengundang elit dari sekte super untuk membangun formasi teleportasi ini ke medan perang kuno. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Shuan Timur dan banyak kerajaan kecil tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk memiliki formasi teleportasi seperti itu. Dengan demikian, kerajaan kecil ini hanya bisa meminjam formasi teleportasi kerajaan lain, yang agak memalukan, Lin Fen menjelaskan kepada Lindong. Lindong mengangguk. Tampaknya formasi teleportasi ini seperti ujian kualifikasi. Jika sebuah kerajaan bahkan tidak memiliki formasi teleportasi, tidak ada alasan untuk itu memasuki perang 100 kerajaan. Bahkan jika itu menghadiri perang, itu hanya akan membuang nyawa para pesertanya. Semuanya, medan perang kuno adalah tanah yang telah ada sejak zaman kuno. Sekarang, itu telah digunakan sebagai arena perang 100 kekaisaran oleh sekte-sekte super itu. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan warisan kuno yang tersembunyi di sebidang tanah itu.
Namun, itu juga tergantung pada afinitas seseorang, apakah dia dapat memperoleh harta ini. Tentu saja, harta karun ini juga akan menghadapi bahaya. Tatapan Mo Jingtian kemudian menyapu semua orang dan mendarat terakhir di Lindong. Yang pertama kemudian berbicara dengan nada yang dalam, periode waktu ini, kurasa kalian semua memahami tingkat kekejaman perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulangi diri saya sendiri. Singkatnya, tidak peduli klan mana yang Anda wakili, Anda sebaiknya mengekang sikap Anda setelah Anda memasuki medan perang kuno. Di Kekaisaran Gratian, Anda dianggap sebagai talenta luar biasa. Namun, begitu Anda berada di dalam, Anda masing-masing hanyalah individu biasa. Biarkan saya memberitahu Anda semua, jika Anda sombong dan lalim di dalam medan perang kuno, mayat Anda mungkin tidak akan kembali ke sini. Lindong mengangguk dalam diam. Selain berurusan dengan Lin Langtian dan anggota klan Lin yang membencinya, Lindong biasanya tidak akan bersikap kurang ajar. Karena itu, dia tidak akan memasuki medan perang kuno dengan sikap seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan formasi. Saya kira semua orang tahu tentang aturan. Untuk mengaktifkan formasi, dibutuhkan 50.000 pil nirvana. Kali ini, karena ada 2 peserta dari klan Lin kali ini, klan Lin harus menyediakan 20.000 pil nirvana. Mo Jingtian menjelaskan sambil melihat Lin Fen dan rekan-rekannya. 50.000 pil nirvana. Setelah mendengar ini, wajah Lindong kaku dan tampak luar biasa di formasi besar. Sulit baginya untuk percaya bahwa jumlah pil nirvana yang begitu mengerikan diperlukan untuk mengaktifkan formasi. Lin Fen dan rekan-rekannya tidak terkejut dengan aturan ini. Namun, Lindong bisa melihat bahwa wajah Lin Fen menggeliat kesakitan. 20.000 pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil bagi Lin Clan. Lindong, Lin Langtian, masa depan Lin Clan akan tergantung pada pencapaianmu di medan perang kuno, Lin Fen menghela nafas. Kemudian, dengan sapuan telapak tangannya, Tas Qian Kun terbang menuju Mo Jingtian. Di sisi lain, sekte Luo Surgawi dan sekte Raja Barbar masing-masing telah melempar Tas Qian Kun juga. Sepertinya mereka sudah lama menyiapkan pil nirvana. Saat Mo Jingtian mengambil Tas Qian Kun, dia melirik sekilas dan menganggukkan kepalanya sedikit. Dengan menjentikan jarinya, banyak pil nirvana, disertai dengan energi yang kuat, melesat menuju pusat formasi batu besar. Berdengung. Berdengung. Saat sejumlah besar pil nirvana terbang, formasi batu raksasa mulai bergetar. Simbol pada formasi mulai memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, pilar cahaya mulai terbentuk di tengah formasi. Moling, Lindong dan kalian bertiga, lebih cepat masuk ke formasi. Mo Jingtian berteriak ketika dia melihat pilar cahaya bertambah. Ya. Kelima orang itu menjawab secara bersamaan. Tanpa basa-basi lagi, dan di bawah tatapan gugup Lin Fen dan rekan-rekannya, mereka menjadi 5 siluet dan terbang langsung ke pilar cahaya. Bang! Saat mereka berlima memasuki pilar cahaya, kilau terang meletus seperti matahari yang cemerlang dari pilar. Setelah waktu yang lama, itu mulai memudar perlahan. Saat pilar cahaya memudar, 5 siluet sudah menghilang. Pencapaian apapun yang Anda capai di tanah itu harus bergantung pada kemampuan individu Anda. Mo Jingtian, Lin Fen dan rekan-rekan mereka bergumam ketika mereka melihat formasi batu yang kosong. Sekian pembahasan alur film Wudong Qian Kun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.